شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Bapak Ibu, para santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang hal-hal yang menjadikan sebab seseorang itu terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwasanya hidup di atas hidayah adalah merupakan hal yang tidak boleh ditawar. Artinya ketika satu orang jauh dari hidayah, maka sesungguhnya ini adalah merupakan musibah. Karena kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar ketimbang kebutuhan kita dengan udara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu hari sekian kali. Di dalam salat-salat kita senantiasa mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini kita ungkapkan berkali-kali. Dalam sholat 5 waktu saja sudah sekian kali. Belum ditambahkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Kenapa demikian? Ini semua menunjukkan betapa pentingnya hidayah bagi seorang hamba. Sebagaimana ini juga menunjukkan bahwa hidayah biyadillah, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu jauh dari hidayah. Untuk supaya apa? Untuk supaya dia dapat menghindarkan dirinya dari hal-hal tersebut. Karena ketika satu orang mengetahui keburukan, niscaya dia dapat menghindarkan dirinya dari keburukan. Ketika dia mengetahui, ketika satu orang mengetahui hal-hal yang menjadikan dia terhalangi untuk mengikuti hidayah, dengan itu dia akan dapat menjaga diri darinya. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqihi.
Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam keburukan. Ketika kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah mempelajari hal-hal yang dapat menjadikan sebab seseorang itu terhalangi untuk mengikuti kebenaran, seseorang terhalangi untuk mengikuti hidayah, tujuan kita mempelajari ini adalah untuk supaya kita tidak menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang karena itu kita jauh dari hidayah. Nah, yang karenanya kita menjadi orang yang jauh dari hidayah, dari kebaikan. Wal'iyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kita hidayah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu jauh dari hidayah adalah al-jahl, bodoh. Iya. Ketika satu orang jahil, maka ini menjadi sebab yang karenanya dia jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Terlebih-lebih ketika dia menjadi orang yang meyakini kebatilan itu sebuah kebenaran dan kebenaran itu sebuah kebatilan. Wal'iyadzubillah. Ketika satu orang meyakini bahwa kebenaran itu sebuah kebatilan dan kebatilan itu sebuah kebenaran, ini hal yang luar biasa. Bagaimana dia akan berada di atas kebenaran, di atas kebaikan ketika dia menjadi orang yang seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, syariat ini mendorong kita untuk belajar. Syariat ini mendorong kita, bahkan mewajibkan kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk kita mencari ilmu. Kenapa demikian Bapak Ibu yang berbahagia? Supaya kita berilmu. Karena dengan ilmu kita akan mampu mengetahui ini kebenaran dan ini kebatilan. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ulama menyebutkan tentang syarat ibadah, tentang syarat ibadah, disebutkan ada 2 syarat ibadah, yang mana ibadah itu tidak sah kecuali dengan 2 syarat tersebut. Yang pertama, ma'rifatul ma'bud. Ma'rifatul ma'bud, mengetahui, mengenal zat yang disembah. Ketika Anda jahil, maka bagaimana Anda akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Anda tidak mengenal siapa zat yang disembah? Karena itu poin yang pertama dari syarat beribadah adalah Anda mengenal zat yang Anda sembah. Kemudian yang kedua, ma'rifatud dini, mengenal, mengetahui agamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, Anda tidak akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan benar ketika Anda tidak mengetahui syariatnya. Anda tidak akan menjadi orang yang tunduk secara sempurna dan cinta secara sempurna kepada zat yang Anda sembah ketika Anda tidak mengenal zat yang Anda sembah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, mengenal zat yang disembah, mengenal agama, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang sangat penting yang tidak ada tawaran bagi seorang hamba. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita wajib, Bapak Ibu yang berbahagia, belajar, menuntut ilmu.
Terlebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatul ma'bud. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga wajib untuk mengetahui syariatnya. Karena sungguh Bapak Ibu yang berbahagia, seseorang itu tidak mungkin akan dapat beribadah kepada Allah dengan benar kalau dia tidak mengetahui syariatnya. Dan syariat Allah itu Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengenal perintah-perintahnya dan mengenal larangan-larangannya. Jadi kita Bapak Ibu harus tahu mana hal-hal yang diperintahkan, mana hal-hal yang dilarang. Jangan sampai satu orang ingin beribadah kepada Allah, namun ternyata dia beribadah dengan hal yang tidak diperintahkan. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata dia beribadah dengan hal yang tidak diperintahkan. Ketika satu orang menjalankan ibadah dan ternyata perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, apakah ini ibadah? Jawabnya tidak. Apakah ini mendekatkan diri kepada Allah? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena seorang hamba dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan perintah-perintahnya dan dengan meninggalkan larangan-larangannya. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita mengetahui bahwa sebab menjadikan orang itu jauh dari hidayah adalah jahil, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita menginginkan menjadi orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti hidayah, mendapatkan hidayah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menjadi orang yang belajar. Iya, berarti kita ini harus menjadi orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak jahil, supaya kita tidak bodoh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mendorong, memotivasi, mewajibkan kepada kita untuk belajar. Bahkan Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang paham dengan agamanya. Kemudian poin yang kedua, di antara sebab dari sebab-sebab seseorang itu jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah, adalah ittiba'u du'ati su'i wa a'immatid dhalal, mengikuti dai-dai yang buruk dan imam-imam yang keliru. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam ayat tentang adanya para penyeru-penyeru kepada keburukan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan untuk mereka para pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada api neraka. Ada orang-orang yang menyeru, yang mengajak manusia itu kepada keburukan. Ketika Anda mengikutinya, maka Anda akan jauh dari kebaikan. Anda akan jauh dari apa? Dari hidayah.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu du'atu ala abwabi jahannam. Yaqulu du'atu ala abwabi jahannam. Nabi mengabarkan tentang adanya para penyeru-penyeru yang mereka berada di atas pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan mereka, niscaya mereka itu akan mencemplungkan dia ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan satu poin yang sangat penting. Bagaimana kita menjadi orang yang awalnya adalah ilmu. Iya, menunjukkan pentingnya ilmu Bapak Ibu yang berbahagia. Karena ketika kita jahil, maka kita akan mudah menjadi orang yang mungkin menjadi orang yang mengikuti para penyuruh-penyuruh keburukan. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang ada dari umat ini yang mereka mengajak orang kepada keburukan. Yang Rasulullah kabarkan man ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruannya, panggilannya, niscaya dia akan mencemplungkan dirinya ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan, innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini merupakan ya Bapak Ibu yang berbahagia, berita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, di mana beliau mengatakan innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Sesungguhnya perkara yang saya khawatirkan pada umatku itu adalah para penyeru-penyeru keburukan. Para penyeru-penyeru keburukan yang dia mengajak, tapi mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kekeliruan. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang berbahagia, pernah mengabarkan tentang keadaan akhir zaman, di mana beliau mengatakan innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan ilmu itu dengan dicabutnya ilmu itu dari hamba. Walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah itu menghilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama. Tidak ada lagi orang yang alim yang menjadi panutan, yang membimbing umat kepada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika di dunia ini masih banyak orang-orang alim, maka ini adalah merupakan kebaikan untuk umat ini. Namun ketika di dunia ini telah sirna, hilang darinya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, maka ini adalah merupakan bentuk musibah yang menimpa pada umat ini. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, meninggalnya satu alim yang mengetahui tentang halal dan haram itu lebih berat ketimbang matinya 1000 ahli ibadah. Meninggalnya satu ulama yang ngerti tentang halal dan haram itu lebih berat daripada meninggalnya 1000 ahlul ibadah. Kenapa demikian Bapak Ibu?
Karena ahlul ibadah manfaatnya untuk siapa? Kebaikannya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sementara ahlul ilmi, maka manfaatnya untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat ini. Mereka lah yang membimbing umat ini. Mereka lah yang mengarahkan umat ini. Mereka lah yang menjelaskan kepada kita ini perintah, ini larangan. Nah, namun ketika ahlul ilmi telah tiada, maka ini musibah. Ya, musibah yang menimpa umat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla lah tidak mengangkat ilmu itu dengan mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah itu menghilangkan ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'asan juhala. Sampai ketika di permukaan bumi ini tidak tersisa orang yang berilmu, bagaimana keadaan manusia? Menjadikan orang-orang jahil itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu wa aftu bi ghairi ilmin. Karena tidak ada ahlul ilmi, yang ada hanyalah orang-orang jahil, dijadikan dia panutan sehingga mereka pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian mereka pun berfatwa tanpa ilmu, yang pada akhirnya apa Bapak Ibu? Sesat dan menyesatkan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Di zamannya Musa alaihi salam, tatkala Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur, bagaimana keadaan kaumnya waktu itu? Ditinggal berapa hari? 40 hari ya. Iya. Ada seorang laki-laki yang namanya Samiri. Dia itu membuat patung dari emas. Patung anak sapi dari emas. Kemudian patung ini bisa bunyi seperti suara sapi. Karena ada lobang, kemudian ketika terpa angin, dia mengeluarkan suara seperti suara sapi. Kemudian Samiri ini mengatakan kepada kaumnya Nabi Musa, sesungguhnya ini patung Tuhanmu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Musa itu senang banget. Akhirnya dia berjoget-joget di sekitar patung tersebut. Yang pada akhirnya patung tersebut disembah. Siapa yang ngajak? Seseorang, yaitu Samiri. Begitu pula Bapak Ibu yang berbahagia, muncul peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab. Ketika datang seorang Amr bin Luhai al-Ghuza'i. Ini adalah orang yang pertama kali membawa patung-patung ke Jazirah Arab. Yang sebelumnya tidak ada, ya, patung-patung itu. Yang sebelumnya Jazirah Arab itu di atas agama Ibrahim alaihi salam. Ketika datang ini, ya, Amr bin Luhai al-Ghuza'i,
dengan membawa patung-patung kemudian dibagikan, dan mulai saat itulah muncul peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab. Dan ternyata iya, jauhnya seseorang dari kebaikan, jauhnya seseorang dari hidayah disebabkan karena dia mengikuti orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, mengikuti orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Di antaranya adalah yang telah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian poin yang selanjutnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan sebab seseorang itu jauh dari hidayah, seseorang jauh dari kebaikan, seseorang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Iya, mengikuti hawa nafsu itu merupakan sebab yang menjadikan orang itu jauh dari kebaikan, Bapak Ibu. Nabi Yusuf alaihi salam pernah menyebutkan apa katanya? Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratu bis-su." Sesungguhnya nafsu itu betul-betul mengajak kepada keburukan. Dan cobalah Bapak Ibu yang berbahagia rasakan, ketika kita menjadi orang yang terus memperturutkan hawa nafsu, maka kita pasti akan jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah. Iya. Kenapa? Karena nafsu ini menyeru dan mengajak kepada keburukan-keburukan. Inna nafsa la'ammaratu bis-su. Sesungguhnya nafsu itu betul-betul menyeru, mengajak kepada keburukan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang penghuni-penghuni surga, bagaimana sifat mereka, Pak? Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengekang hawa nafsunya, berarti dia adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia adalah orang yang tidak mengekor kepada hawa nafsunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Buahnya, apa buahnya? Allah kabarkan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia. Buah dari seseorang mengekang hawa nafsunya, dia takut kepada Rabbnya, kemudian dia mengekang hawa nafsunya, maka Allah kabarkan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa iya, mengikuti hawa nafsu itu adalah satu di antara perkara yang dapat menjauhkan seseorang dari hidayah, dari kebaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengatakan, kan ada keinginan yang baik. Iya, ada keinginan yang baik. Namun yang kita maksudkan di sini adalah keinginan ajakan hawa nafsu yang sifatnya keburukan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, kan ada nafsu yang dia mengajak kepada kebaikan, keinginan yang mengajak kepada kebaikan, mungkin ada. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Dan aghlabiyahnya
dan kebanyakannya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa di antara sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga adalah dia mengekang hawa nafsunya. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengabarkan dalam sebuah hadisnya ketika mengabarkan tentang orang yang cerdas, yang cerdik. Beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdik, orang yang cerdas itu Bapak Ibu adalah orang yang mengekang hawa nafsunya dan terus menerus beramal untuk setelah kematiannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ittiba'ul hawa, terkait dengan mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam satu ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala belenggu pendengaran dan hatinya. Lihat, sebab di antara sebab dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai Tuhan yang senantiasa dia ikuti, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Allah Subhanahu wa taala belenggu pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pada penglihatannya itu penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan dapat memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapa orang yang akan memberikan hidayah kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan? Maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang telah Allah Azza wa Jalla jauhkan dari kebaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Iya, barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Jangankan kita Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dia tidak memiliki hidayah, yang karenanya ketika dia sangat mengharapkan pamannya Abu Thalib untuk memeluk Islam, ternyata pamannya Abu Thalib apakah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam? Jawabnya apa, Pak? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya hidayah. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang sangat dia cintai. Dan di dalam ayat ini Allah mengabarkan, maka siapakah yang akan dapat memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tazakkarun. Kenapa kok dia itu disesatkan oleh Allah? Disebabkan karena apa, Pak? Mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadzu billah. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikin, Allah Azza wa Jalla mengatakan iyattabi'una ila dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Wa ma tahwal anfus,
dan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi mereka orang-orang musyrikin ketika diseru dan diajak untuk mengikuti hidayah, mereka menolak disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya, salah satu di antaranya, sehingga mereka jauh dari kebaikan. Azan dulu ya. Azan. Ya, silakan azan deh. Iya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti hawa nafsu adalah merupakan salah satu di antara sebab seseorang itu jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah. Betapa sering kita telah mengetahui kebenaran, tapi kita tidak mau mengikuti kebenaran tersebut disebabkan karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita memahami bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Namun ternyata kita tidak berangkat disebabkan karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Seorang wanita tahu bahwa berhijab itu wajib, menutup aurat itu wajib, tapi ternyata dia tidak menutupnya disebabkan karena mengikuti pada hawa nafsunya. Iya. Jadi mengikuti hawa nafsu ini merupakan salah satu faktor di antara faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah.
Oleh karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lantas ketika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan hidayah, lantas ketika kita ingin menjadi orang yang berada di atas kebaikan, di atas hidayah, terus apa yang harus kita lakukan? Berupaya untuk mengekang hawa nafsu kita dan mengikuti hidayah. Karena ketika satu orang telah mendapatkan ilmu, sejatinya dia telah mendapatkan hidayatul bayan. Dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Satu orang mengetahui bahwa sholat berjamaah itu wajib, berarti telah sampai padanya hidayah, hidayatul bayan. Nah sekarang, apakah Anda mau mengikutinya ataukah Anda berpaling darinya? Ketiga, jiwa kita, nafsu kita mendorong kita untuk tetap selonjor. Jiwa kita ini terus mendorong kita untuk tetap tidur. Sementara sejatinya kabarkan adalah, apa katanya? Salah satu di antara sifat mereka, sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai di tengah malam, himar di siang hari. Jifatul billaili wa himaru bin nahar. Dia menjadi bangkai di tengah malam, keledai di siang hari. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Dia jadikan malam untuk tidur sepanjang malam. Kemudian siang harinya dia gunakan untuk kerja. Jadi pikirannya itu cuma tidur kerja, tidur kerja. Persis dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau malam dia jadi bangkai, kalau siang dia jadi keledai. Dan Rasulullah SAW mengabarkan orang yang seperti ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hidup di dunia bukan untuk itu Bapak Ibu, bukan tujuannya untuk itu. Oleh karenanya mari kita gunakan malam itu sebagian untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Di mana beliau mengatakan, ana usolli wa arqud. Saya salat dan saya juga tidur. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ambil sebagian kecil mungkin dari malam kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Dan jangan sampai kita jadikan malam itu ya hanya untuk tidur sehingga kita menjadi bangkai di malam hari. Siang harinya menjadi keledai. Ya. Yang ada di pikirannya itu adalah kerja, dapat kerja terus seperti itu. Dan ini merupakan tabiat manusia yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang selanjutnya, di antara sebab seseorang itu jauh dari hidayah, jauh dari kebaikan adalah al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan ya di dalam menghormati orang-orang saleh. Bapak Ibu yang berbahagia, agama kita itu adalah agama yang tengah-tengah, Pak. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dinullah wasatun bainal ghali fihi wa bainal jafi anhu. Agama Allah itu tengah-tengah. Dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak meremehkan. Dan ini dalam semua hal, Pak. Ketika kita bicara tentang ibadah, kita pun tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Tetapi kita diperintahkan untuk tawassul, untuk di tengah-tengah.
Makanya dikisahkan Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 orang sahabat Nabi SAW datang menemui salah satu di antara istri dari istri-istrinya Nabi SAW. Kemudian mereka itu bertanya tentang ibadah-ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah dikabarkan, mereka merasa sedikit sekali ibadahnya dibandingkan dengan ibadahnya Rasul. Oleh karenanya salah satu di antara mereka mengatakan, usolil laila abada. Saya akan sholat malam terus, nggak tidur. Bagus atau tidak, Pak? Bagus atau tidak? Tidak bagus. Tuh. Islam itu menuntun kita untuk tengah-tengah, nggak boleh berlebihan. Dalam ibadah pun ternyata kita nggak boleh berlebih-lebihan. Sahabat ini mengatakan, saya mau qiyamul lail terus, nggak tidur. Kemudian yang satu mengatakan, ana asumudah, saya akan puasa terus, nggak mau buka. Kemudian yang satu mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwad, saya akan menjauhi wanita, saya nggak mau menikah. Kemudian Nabi SAW menemui 3 orang tersebut. Kalian yang mengatakan begana begini. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Kemudian Nabi mengatakan, aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, aku juga menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku seperti ini, maka dia adalah orang yang bukan dari golonganku. Lihat Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ibadah pun tidak boleh kita ghulu, berlebih-lebihan. Di dalam menghormati orang soleh pun kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan. Kita harus menghormati orang soleh Bapak Ibu. Kita harus memuliakan orang soleh. Tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menghormati orang soleh. Bagaimana? Dengan memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada orang soleh. Ya, dengan memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada orang soleh. Bahkan Bapak Ibu, yang menjadikan sebab munculnya kesyirikan di permukaan bumi ini, apa penyebabnya, Pak? Berlebihan di dalam menghormati orang soleh. Iya. Dikisahkan Bapak Ibu yang berbahagia, di kaumnya Nuh itu ada orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh tersebut ternyata meninggal dunia di tahun yang sama. Oleh karenanya umatnya itu merasa kehilangan. Karena memang naluri manusia itu memuliakan orang soleh, mencintai orang soleh, itu sudah naluri manusia, Pak. Karena itu ketika orang-orang soleh mereka meninggal dunia, mereka sangat kehilangan dan bersedih hati. Datanglah syaitan, ya, membisikkan kepadanya untuk membuat patung-patung orang soleh tersebut sebagai bentuk, ya, supaya memotivasi ibadah. Dibuatlah patung tersebut. Ternyata pada akhirnya patung itu disembah. Lihat Bapak Ibu yang berbahagia, berawal dari berlebih-lebihan di dalam menghormati orang soleh, meyakini bahwa orang soleh itu bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, sehingga dia pun, ya, memberikan berbagai bentuk ibadah kepada mereka. Kemudian poin yang selanjutnya Bapak Ibu, agak kita percepat, adalah taklidul a'ma, taklid buta. Apa itu taklid buta, ya? Ya ikut-ikutanlah tanpa
mengetahui landasannya, tanpa mengetahui dalil. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Lihat Bapak Ibu yang berbahagia, ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan Allah, ternyata orang-orang musyrikin mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Pokoknya apa yang ditinggalkan nenek moyangnya itulah yang diikuti. Itulah yang diikuti. Apakah kamu akan tetap mengikuti mereka? Padahal mereka itu la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal mereka itu tidak berilmu dan tidak mendapatkan hidayah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita dilarang mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu perintah agar kita belajar, supaya kita itu tahu, sehingga kita tidak menjadi orang yang ngebebek, ikut tanpa tahu landasan dasarnya. Dan yang dimaksudkan taklid a'ma di sini adalah mengikuti nenek moyang kita dari amalan-amalan yang sejatinya tidak disyariatkan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, betapa sering seseorang melakukan sebuah perbuatan, ketika ditanya kenapa kok ngelakuin kayak ngene, iki wis kebiyen bae dhewek ya kayak ngene. Ora lah, iya maksudnya men ngapa lho? Lah ya mbuh. Sing penting aku melu. Wong aku keturunannya ya melu. Subhanallah. Sikap yang seperti ini menjadikan Anda jauh dari kebaikan. Sikap yang seperti ini menjadikan Anda jauh dari hidayah. Karena itu Bapak Ibu, tinggalkan sikap taklidul a'ma. Ketika Anda ingin mengikuti, maka tanyakan apa dasarnya. Adakah di sana kaul, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk melakukan itu? Adakah di sana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan untuk melakukan itu? Jika tidak ada, maka ya sudahlah, tidak usah diikuti. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan Bapak Ibu, dalam konteks taklid a'ma ini ada seseorang itu yang Masya Allah, dia itu betul-betul menjadi orang yang ngebebek seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Mayit itu di hadapan orang yang memandikan, mau dimiringkan nganan, miringkan ngiri, mau dibalik nganan, balik ngiri, nurut boten? Nurut apa boten, Pak? Nurut. Iya, dia nurut, pokoknya diguling nah ini ya, nurut ngono ya. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang seperti ini. Pokoknya apa kata kayo mesti. Subhanallah. Iya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini poin penting yang menjadikan kita harus semakin giat untuk thalabul ilmi, agar supaya kita tidak menjadi orang yang hanya sebatas ikut tanpa mengetahui dasar dari hukumnya. Kemudian poin yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab jauhnya dari kebaikan, jauhnya dari hidayah adalah ittiba'u subulid dhalal,
mengikuti jalan-jalan yang keliru. Ini disuruh sudah ini, Pak. Karena memang sudah disetting ini. Ya Ustaz ya. Setting pokoknya ini mati berarti wis rampung. Iya. Kita percepat, Pak. Biar enggak kelamaan. Adalah mengikuti subulud dolal, mengikuti jalan-jalan yang keliru. Dan jalan-jalan yang dimaksud di sini adalah ahlul bid'ah. Jalan-jalan ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Iya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam poin ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Maka yang dimaksudkan jalan yang lurus ini adalah sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah. Karena inilah jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghantarkan Anda kepada Allah dan kepada surganya. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Kata Imam Syatibi yang dimaksud jalan-jalan di sini adalah ahlul bid'ah. Jalan-jalannya orang-orang yang suka mengada-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Jadi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, hendaknya jangan diikuti. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang tidak ada tuntunannya tadi. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang menghantarkan kita kepada Allah dan kepada surganya. Dan kata Imam Syatibi, jalan tersebut adalah sunnah. Apa jalan tersebut Bapak Ibu? Sunnah. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Kita semua mencontoh meniru Rasul alaihi salatu wasallam. Akidah kita meniru akidahnya Rasul. Ibadah kita niru ibadahnya Rasul. Akhlak kita niru akhlaknya Rasul. Muamalah kita niru muamalahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya Bapak Ibu, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahi asy-syar'iyyah wal qauniyah. Lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah syar'iyyah ataupun ayat-ayat Allah kauniyah. Iya. Ayat-ayat Allah syar'iyyah itu yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Mentadaburi, mentelaah Al-Quran. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk mentadaburi alam. Karena ternyata di alam semesta ini Pak, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat yang menyebutkan fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika turun ayat ini, Rasul mengatakan, wailun liman qara'aha walam yatazakkar fiha. Celaka orang yang membaca ayat ini namun dia tidak merenungkannya. Kenapa? Karena bergantinya siang dan malam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kok namun Anda tidak mau merenungkannya? Maka ini sebuah kecelakaan Bapak Ibu. Padahal subhanallah, bergantinya malam, bergantinya siang, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mentadaburi alam. Bagaimana Allah perintahkan kita untuk melihat langit. Farji'il basar hal tara min futur. Dan Allah berulang-ulang perintahkan kita untuk melihat langit, mentadaburi langit, melihat langit. Apakah Anda lihat ada cacat di sana? Langit diciptakan oleh Allah begitu besar, tinggi, luas, tanpa ada penyangga dan tidak jatuh. Dan ini semua menyebutkan dan menjelaskan kepada kita akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Namun kita lalai dari mengingatnya, lalai dari mentadaburinya. Dan salah satu di antara sebab jauhnya kita dari kebaikan, jauhnya kita dari hidayah adalah ketika kita tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah, yang itu menjadi salah satu tanda akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri Anda itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian poin yang selanjutnya, sombong. Ketika muncul pada diri kita kesombongan, maka ini menjadi salah satu sebab Anda jauh dari hidayah, Anda jauh dari kebaikan. Iya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, jauhkan diri kita dari kesombongan. Gak apa-apa. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, ittiba'u syaitan, mengikuti syaitan. Bapak Ibu, Allah kabarkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kabarkan kepada kita untuk supaya tidak ngikuti jalannya, ajakannya syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh. Yang namanya musuh Bapak Ibu, mungkinkah musuh itu menginginkan kebaikan untuk kita, untuk musuhnya? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Yang namanya musuh itu mesti ingin menjerumuskan kepada keburukan. Oleh karenanya, subhanallah Bapak Ibu, syaitan, iblis ini luar biasa Pak. Dia itu pokoknya kepiennya sesat. Sampai-sampai dia menggelincirkan Adam alaihi salam dengan bahasa yang luar biasa. Wa qasamahuma inni lakuma lanasihun. Lihat, ketika iblis itu ingin menggelincirkan Adam dan Hawa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang dia untuk mendekati pohon yang ada di surga, iblis itu datang membisiki, kemudian mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah sampai dia bersumpah. Wa qasamahuma, ya, dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya itu pemberi nasihat buat Anda. Kalamnya manis banget Pak, namun ternyata menjerumuskan. Itulah syaitan Pak. Oleh karenanya ketika ada bisikan-bisikan syaitan yang mengajak kepada keburukan, berusahalah untuk memohon perlindungan kepada Allah darinya. Ada. Oleh karenanya mari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari bujuk rayunya syaitan, dan ingat bahwa syaitan itu adalah musuh, dan yang namanya musuh tidak pernah menginginkan kebaikan dari wabarakatuh.